Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di kesempatan pada saat ini. Kesempatan ini saya akan memberikan sebuah perenungan mengenai Paskah yang berjudul Korban yang Diam, Kasih yang Berbicara. Malam itu sunyi, langit seakan menahan nafasnya, dan bumi belum tahu bahwa kasih terbesar sedang berjalan menuju salib. Dia tidak melawan, tidak berteriak meminta tolong atau dibela. Langkahnya tetap maju, meski tahu akhir dari jalan itu adalah penderitaan. Memilih untuk tinggal ketika dia bisa pergi. Memilih untuk diam ketika dia bisa membungkam semuanya. Dan kita sering tidak sadar bahwa setiap langkahnya menuju salib adalah karena nama kita ada di hatinya. Paku menebus tangannya yang pernah menyembuhkan, kaki yang pernah berjalan mencari yang terhilang, dan tubuh yang tidak bersalah itu menanggung berat dosa dunia. Bukan dosanya, tetapi dosaku, dosamu, dan dosa semua. Setiap kesalahan, setiap pemberontakan, setiap hati yang menjauh dari Tuhan, semua ada di sana. Dipikul oleh satu pribadi yang tidak pernah berdosa. Langit menjadi gelap, seakan ciptaan pun berduka. Dan di tengah kesunyian itu terdengar seruan yang mengguncang hati. Pengorbanan yang tidak bisa diukur. Kasih yang tidak bisa dijelaskan. Dan luka yang tidak bisa dibandingkan. Namun yang paling dalam bukanlah paku, bukanlah mahkota duri, bukanlah cambukan yang melukai tubuhnya, tetapi saat dia memikul keterpisahan yang seharusnya menjadi bagian kita. Mengapa dia lakukan itu? Bukan karena kita layak, bukan karena kita cukup baik, bukan karena kita sudah benar, tetapi karena kasih. Kasih yang tidak menunggu kita sempurna. Kasih yang tetap datang saat kita masih jauh. Kasih yang memilih berkorban agar kita bisa kembali. Dari yang hilang menjadi ditemukan, dari yang jauh menjadi dekat, kembali dengan Tuhan. Dan di atas kayu itu, sebuah kalimat tak terdengar oleh telinga. Aku melakukan ini untukmu. Hari ini bukan sekedar mengenang sebuah peristiwa, tetapi menyadari sebuah kasih. Kasih yang memanggil, kasih yang menunggu, kasih yang tidak pernah berhenti. Jika dia sudah memberikan segalanya, apa yang kita berikan kembali kepadanya? Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar momen haru, tetapi hati yang mau kembali.
hidup yang mau diubahkan, langkah yang mau mengikuti. Dia telah menjadi korban agar kita tidak lagi hidup dalam hukuman. Dia telah menyerahkan nyawanya agar kita mendapatkan hidup yang baru. Dan sekarang pilihan ada di tangan kita. Akankah kita tetap berjalan sendiri atau kembali kepada Dia yang sudah lebih dulu mengasihi? Salib itu berbicara bukan dengan suara keras, tetapi dengan kasih yang dalam. Aku telah menebusmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mati di atas kayu salib. Oleh karena menebus dosa-dosa kami. Dan saat ini, biarlah Engkau hidup di dalam hati kami. Dan kami kembali kepadamu sebagai anak yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu. Berikan kepada kami kemampuan untuk terus bertahan di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa untuk pendengar saat ini, pemirsa yang ada. Ketika saat ini mengalami kebimbangan, kami mohon kiranya pengorbanan-Mu yang ada di atas kayu salib memberikan kesadaran yang dalam lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya saudara kami kembali kepada Engkau. Tidak terhilang lagi, tetapi menemukan kasih yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan meminta kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang kita bisa berjumpa, dan inilah perenungan Paskah. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi hidup kita, bahwa kita telah ditebus dan dimerdekakan oleh karena kuasa darah-Nya yang menetes tercurah di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan ketika video ini menjadi berkat, bagilah kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka pun memperoleh berkat dan tidak terhilang, tetapi memperoleh kasih karunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.